Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya membuat gamis anak dengan model baby doll, yaitu yang bentuknya begini ya. Nah, ini berarti udah jadi pola depan, pola belakang, pola lengan. Bagian atas ini yang lebih melengkung ini berarti untuk bagian muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anidia Channel. Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya membuat gamis anak dengan model baby doll, yaitu yang bentuknya begini ya. Ini bagian pinggang dikerut, terus pinggirnya ini pakai tali samping, lehernya pakai bis gitu, bisban. Terus ini lengannya pakai karet yang sesenti itu ya. Terus ini ada sakunya 2 saku kotak aja. Baik, kita bikin polanya terlebih dahulu aja ya. Di sini saya memakai ukuran karena ini gamis untuk anak-anak usia 7 sampai 8 tahun, yaitu untuk anak kelas 1 SD. Ini saya punya ukuran panjang bahu 32 cm, lingkar dada 80 cm, panjang lengan 46 cm, panjang muka 26 cm, panjang gamis 100 cm. Nanti kalau teman-teman mau bikin bajunya nanti disesuaikan dengan ukurannya masing-masing ya. Sekarang kita membuat polanya terlebih dahulu. Ini saya mau membuat pola badannya dahulu ya. Di sini saya memakai kala setengah. Pertama-tama kita bikin ini untuk kerung lehernya ya. Dari pojokan sini ke kanan kita ambil 6 cm. 6 cm. Dari pojok ini ke bawah 7,5 cm. Setelah itu kita bikin garis lengkung. Setelah itu dari pojok ini kita bikin panjang muka. Panjang muka yaitu 26 cm. Setelah itu kita tarik garis lurus. Di sini LD-nya yaitu 80 cm. 80 cm dibagi 4 jadi 20 cm. Setelah itu kita tarik garis ke atas. Ini panjang sisi. Kita untuk anak-anak kita bikin 9 cm. Tarik garis ini. Setelah itu dari kerung leher yang ini, bawah ini kita naikkan 1,5 cm. Dari yang titik ini ke sini kita bagi 2. Ini ada 10 cm, jadi ini kita ketemu 5 cm di sini. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus lagi. Oh iya, pertama-tama sebelumnya kita bikin ini dulu ya, lebar bahu. Lebar bahu, panjang bahu yaitu 32 cm, dibagi 2 jadi 16 cm. 16 cm di sini. Terus turun 1,5 untuk anak-anak, 1,5 aja ya. Nah, terus kita tarik garis lurus dari ini pangkal bahu ini ke ini ke ujung bahu ini yang pangkal lengan. Nah, untuk ini lebar muka itu panjang bahu ini dikurangi 1. Ini tadi kan panjang bahu 16 ya, berarti ini lebar mukanya itu 15 cm. Setelah itu kita tarik garis lengkung ya. Dari ini sini masuk, nanti kita tarik garis lengkung. Ini garis lengkungnya kita ukur ya. Tadi kan LD-nya dari sini 20, berarti ini dari lengkungan ini 20 cm juga.
Coba kita ukur dulu 20 cm atau tidak. Nah, ini baru 19 cm. Berarti ini panjang sisinya kita turunin sesenti ya. Coba ketemunya 20 enggak? Turunin 1 cm. Ini fleksibel ya, bisa naik bisa turun panjang sisinya. Ini kita lengkungin lagi. Kurang dikit, turunin dikit lagi. Nah, ini udah ketemu 20. Terus untuk ini panjang pinggangnya, karena ini baju anak, biasanya itu baju anak pakainya longgar ya. Ini saya juga memakai tali samping, berarti ini kita masukin 1 cm aja. Setelah itu kita tarik garis lurus. Nah, ini untuk pola badannya sudah jadi ya. Tinggal kita tebel-tebelin. Ini yang mau digunting, yang ini ya, yang merah. Nah, ini kita gunting ya. Ini untuk pola depan. Kemudian untuk pola belakang sama, depan belakang saya bikin sama, cuma bedanya nanti di ini di leher sama di kerung lengannya ya. Kita tempel aja begini. Ini dari pola yang ini depan ini, untuk pola belakang kerung lehernya kita turunkan 1 cm aja. Ini garis lengkung ini. Terus untuk yang ini lengannya kita ini, yang ini nih panjang lebar punggung berarti ya, kita keluarin 1 cm, lebarin 1 cm dari lebar muka. Nah, gini. Nah, untuk pola belakang kita gunting. Nah, ini untuk pola depan. Ini pola depan, ini pola belakang. Sekarang kita buat pola lengannya. Untuk pola lengan kita ukur dari ujung ini ke bawah. Itu tadi kan panjang lengan 46 cm ya. 46 cm ditambah yang tadi ada lebihan yang di ujung itu sekitar 3 cm. Jadi kita ukur dari sini ke sini, dari ke atas ke bawah 49 cm. Kemudian untuk tinggi puncaknya saya bikin 9 untuk anak-anak. Tarik garis lurus, tegak lurus. Kemudian untuk kerung lengannya, karena tadi besar lengannya, kerung lengan yang di baju itu 20 cm ya. Jadi ini untuk kerung lengan yang di sini saya bikin 19, yaitu 20 kurangi 1, 19. Karena kalau buatnya sama dengan kerung lengan yang di baju, nanti lengannya dipasang itu kayaknya akan lebih ya. Jadi ini saya bikin 19, tarik ini garis 19. Setelah itu kita bikin garis lengkung begini. Untuk lebar lengan saya bikin 12, karena dibikin lebar ya, karena nanti akan dikerut pakai karet, jadi mengkerut. Setelah itu dari ujung sini ke sini tuh kita bikin garis lurus ya, tapi nggak lurus, agak lengkung di sini. Nah, begini. Tebelin pakai spidol merah. Ini nanti yang mau digunting ya. Udah selesai. Sekarang kita gunting pola lengannya. Nah, ini berarti udah jadi pola depan, pola belakang, pola lengan.
Sekarang kita membuat pola bagian roknya. Karena model yang kita buat ini baby doll, yaitu kerut di pinggang. Untuk bagusnya penambahan pada bagian rok ini 2 kali panjang pinggang. Misalnya panjang pinggang 19, jadi kerutannya 38 ya, biar ngerut itu bagus buat anak kecil. Tapi karena ini saya menyesuaikan dengan kain yang mau saya pakai, jadi saya bikin 32 aja ya. 32. Untuk panjang rok, karena panjang gamis 100 cm, ini tadi panjang muka 26, jadi 100 dikurangi 26, jadi panjang roknya 74 di sini. Kita tarik garis lurus. Karena kain yang mau saya pakai nanti lebar 1,5, biar polanya nanti bisa jejeran gitu ya, pola depan belakang. Saya bikin ini lebarnya 38 ya. Nanti ini apa? Untuk lebar rok saya buat 38 cm. Kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Ini saya bikin miring supaya kelihatan bagus ya. Soalnya kalau dibikin dari atas ke bawah lurus itu jadinya itu kayak belembeng gitu ya. Saya bikin agak miring. Ini saya perjelas pakai spidol merah biar ketahuan nanti yang mau dipotong. Kita bikin garis lengkung ini di bawah, kira-kira naik 3 cm, 2-3 cm ya. Setelah itu kita potong. Jadi ini sudah kita bikin semua ya. Ini pola depan, pola belakang, ini pola roknya, terus ini pola lengannya. Nanti kita tinggal bikin tali samping, kain serang yang untuk bisban, terus ini apa untuk saku. Sekarang kita lanjut ke cara memotongnya di kain. Sekarang kita lanjut cara memotongnya di kain ya. Ini saya sudah membuat pola utuhnya ya. Ini di kertas koran. Ini pola bagian rok, ini pola depan, ini pola belakang, ini pola lengan, terus ini nanti yang buat saku. Sekarang penempatan di kainnya ini begini ya. Ini saya menggunakan untuk bagian rok sama lengan itu menggunakan katun Madinah. Nanti untuk bagian badannya saya menggunakan ini batik katun. Sekarang kita ini ya, meletakkan di kainnya. Ini untuk bagian depan, karena saya ini mau ngirit kain ya, jadi ini bagian depan sama belakang saya bikin jejeran ya. Ini lipatan kain, ini ke sana panjang kain, ini lebar kain dilipat jadi 2 ini ya. Ini bagian depan, kemudian untuk bagian ini kan bagian atas, ini bagian bawah. Untuk bagian belakang kita balik kayak gini. Nah, jadi begini. Jadi nanti untuk bagian belakang ada jahitannya ya. Nah, sekarang kita potong bagian depan terlebih dahulu.
Nah, ini saya bikinkan pola jadi ya, nanti jadi mengguntingnya kita lebihin untuk kampuh 1,5 cm. Kita potong. Nih, ini udah. Sekarang untuk bagian belakangnya. Ini untuk bagian belakangnya, pinggirannya ini sambungannya kita lebihin sekitar 2 cm ya. Kemudian kita potong. Ini sudah bagian roknya. Ini untuk bagian rok bagian depan. Saya sudah buat ini ya, cetakan sakunya, kita ini tempel di sini. Kira-kira kita letakkan dari atas ini 12, dari sini 12. Ini ukuran sakunya, lebar 12 cm, panjang 14 cm. Ini dari sini 12, dari sini 12 juga. Kita tandai titik-titik aja ya, kayak gini. Nah, udah, ini pola rok bagian depan. Ini rok bagian belakang. Sekarang kita membuat badannya ya. Sekarang kita membuat badannya. Ini saya menggunakan kain sisa-sisa ya untuk baju anak kecil. Ini dilipat begini biar seratnya jatuhnya sama. Kita ukur ini ke sini, ini ke sini sama ya jaraknya, 21 biar nggak mencong. Nah, biar jatuhnya sama. Kita tempel, kurang ke sana dikit. Pas buat kampuh. Oh ya teman-teman, ini kan saya ini ya nanti akan menggunakan bis gitu ya, di kain ini dibikin bis ban. Jadi saya motongnya yang bagian leher ini tidak dikasih kampuh, jadi motongnya pas pola ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang model pakai lapisan dilipat, itu pakai kampuh ya. Ini karena saya menggunakan nanti model bis, jadi motongnya pas yang kerung leher pas ini pola. Kalau yang lain dilebihin kampuh. Ini yang belakang sudah. Sekarang untuk yang depan. Karena untuk yang depan saya menggunakan kancing, ini kita lipat dulu 4 cm. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang pakai resleting belakang, berarti yang dilipat bagian belakang ya, buat ini, buat tempat resleting. Ini saya pakai belahan depan, ini 4 cm ya, dilipat dulu 4 cm. Kemudian pasang polanya. Ini kan tengah mukanya ya, ini pola ini. Berarti ini kita lebihin 1,5 cm untuk tempat kancingnya. Ini untuk leher bagian depan juga ya, saya motongnya pas ini pola, karena nanti menggunakan bis. Nah, udah selesai.
Nah, begini ya. Kemudian kita memotong yang untuk ini ya, untuk lengan. Ini didobel, ini double ya, double lagi, dilipat lagi. Ini karena saya bikin polanya tuh ini sampai karet aja. Tadi waktu bikin di pakai skala itu udah ditambahi lebihan yang setelah karet, tapi waktu bikin ini pola yang utuh ini saya cuma bikin dari atas ke karet, jadi ini saya tambahin 3 cm tadi ya buat lebihannya, sama 1 cm lagi buat keliman, jadi semua 50 ya. Nah, pola lengan udah jadi. Untuk yang pola lengan bagian depan kita ini ya gunting 1 cm pas tengah-tengah ini nanti untuk bagian depan. Jadi depan belakang tidak sama ya. Nah, begini. Lengan udah jadi. Sekarang kita membuat tali sampingnya. Tali samping kita bikin lurus ya. Ini biar lurus, ini kita guntingnya pas ubin, ini kan lurus ini ya. Ini bawah. Nih gini. Guntingnya dilurusin pas ubin. Ini kan lurus nih. Pas ubin, ini juga. Ini double ya. Kita bikin lebar tali samping 7 cm, panjang 60 cm. Setelah itu kita buat sakunya. Sakunya 2 ya. Ini begini. Ini buat kampuh, karena ini sakunya model begini ya, bagian atas lipetannya nih agak lebar, jadi untuk lipetan yang bagian atas ini sekitar dari yang saku jadi ini ditambah 4 cm. Setelah itu kita buat ini, kan ini lengannya pakai karet ya. Ini yang untuk lapisan dalam karet, ini pakai kain sedikit di dalam. Jadi sekitar ini kita lurusin dulu seratnya, lurusin. Kita bikin 2 kali ya. Kita kira lebarnya 3 sentian, 3 cm, karena karetnya menggunakan karet yang 1 cm. Nah, segini. Nanti dilipat begini. Setelah itu kita membuat bisnya ya, yang untuk bis ban, yaitu dengan menggunakan kainnya serong ya. Kayaknya harus benar-benar serong ya.
Ini kayaknya cukup, ini panjang segini. Diukur panjang kerung lehernya ya, ini membuat bisnya, panjang bisnya. Nah, ini. Kita bikin bisnya kira-kira lebar 4,5 cm, 4 cm, 4,5 cm ya. Ini kira-kira. Udah selesai, ini kita sudah bikin semua ya. Sekarang kita lanjut ke proses menjahitnya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses menjahitnya ya. Ini kain bagian depan, ini bagian borok, ini bagian bagus ya. Ini kita lipat 4 cm buat tempat kancingnya ya, 4 cm. Terus nanti kita masukin ini kira-kira setengah cm. Terus ini dijahit lurus ke sini ya. Ini kanan sama kiri begitu. Ini kanan kiri sudah dijahit, sekarang kita tumpangin begini ya. Numpangnya ini 3 cm ini ya. Oh ya, untuk baju perempuan ini yang di lubang ini sebelah kanan di bagian atas ya. Ini yang sebelah kiri di bagian bawah. Sekarang kita menjahit bagian rok bawah ya. Ini bagian belakang, karena saya bikinnya ini sambungan, maka kita jahit dulu, habis itu kita obras. Ini sudah diobras, sekarang kita membuat saku ya. Ini tadi sudah kita tandai sakunya ini ya, titik 4. Sekarang bagian rok atas kita kerut dengan jahitan yang jarang-jarang.
Kita cekrik tengah-tengahnya, kemudian kita kerut. Yang ini untuk atasan, tengah-tengah bajunya ini ya, yang ini kan tadi 3 cm, berarti ke sini 1,5, ini tengah-tengahnya. Tengah-tengah rok diletakkan di tengah-tengah yang badan ini. Terus ini kan udah pas ini ya, tapi ini kerutannya kan tidak rata, kita ratain. Bagian belakang sama. Udah, depan belakang udah dijahit, sekarang kita obras ya. Ini sudah kita obras, sekarang kita tindes ya. Setelah itu kita bikin tali samping. Ini dilipat 2, terus cari ini dilipat 2, jahit lurus, terus ini yang sudut begini ya. Setelah itu ini kita balik. Kemudian kita pasang di bajunya dulu.
badan depan sama belakang kita sambung. Bagian bahu dulu ya, dijahit bagian bahu, terus nanti bagian samping ke bawah. Setelah itu kita obras. Setelah badan diobras, sekarang kita lanjut ke ini cara menjahit lengannya ya. Ini tadi kan yang agak ini ke bawah, ini bagian muka ya. Ini kita tandai di bagian dalam, di bagian luar. Ini nanti ditaruh di yang bagian muka yang mandan melengkung ini ya. Ini ujung lengan kita jahit kecil ya, kelim kecil. Bisa pakai sepatu kelim, bisa jahit pakai sepatu biasa ya. Setelah itu kita tempel tempat karetnya. Ini jaraknya 3 cm, sekitar segini ya, 3 cm. Sekarang kita bikin karetnya ya. Ini saya bikin karetnya panjangnya 16 cm. Saya pakai yang karet 1 cm.
Setelah itu ini kita obras. Setelah diobras kita pasang. Sekarang kita lanjut cara memasang lengannya ya. Ini kita lihat dulu, ini yang bagian atas ini yang lebih melengkung, ini berarti untuk bagian muka. Berarti ini nanti untuk lengan bagian kanan ya. Sekarang kita pasang. Setelah itu kita obras. Sekarang kita kelim bawahnya ya. Ini kita kelim 2 cm ya. Kalau teman-teman mau kelim 5 cm bisa, 6 cm dilipat jadi 2 ya. Soalnya ini kan baju anak. Biar nanti kalau anaknya tambah tinggi bisa dibuka. Udah selesai. Sekarang kita jahit ini bisnya ya, bis leher. Waktu memotong kain kan saya memotongnya kain yang polos ya, ini saya ganti pakai yang batik aja ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang tinggal kita kasih ini ya, lubang kancing 2 cukup, terus disetrika. Demikian teman-teman tutorial saya membuat gamis anak model baby doll. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.